Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya sedang menunggu salah seorang narasumber untuk saya wawancara. Nah, teman-teman bisa nebak nih siapa nih, ini mobilnya. Nah, narasumbernya masih di dalam sedang bersiap-siap. Narasumber yang akan kita interview hari ini bersama tokoh politisi, tokoh seniman. Kita tunggu siapa yang akan hadir di balik pintu. Sebelah sini. Ternyata keluarnya dari Selamat datang kembali di Catatan Julmasrik. Hari ini saya bersama seorang tokoh spesial di Aceh. Ini wawancara eksklusif bersama tokoh idola di Aceh. Susah ini kita untuk bisa ngobrol langsung dengan tokoh ini. Mas ini bisa aja. Haji Uma alias Sudirman, senator Aceh, tapi lebih dikenal sebagai seniman atau komedi. Haji Uma, apa kabar Haji Uma? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih ya Juma udah nyediain waktu buat Catatan Julmasrik untuk berbagi cerita ya soal pengalaman perjalanan hidup Haji Uma. Sama-sama, setiap kali saya punya waktu tentu saya akan mengikuti dan bertemu dengan Bung Masri. Ini menandakan bahwa Haji Uma masih sosok seperti yang dulu. Walaupun udah 2 periode sebagai DPD, tetap nggak sombong, masih rendah hati. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini, ujung-ujungnya kan kita kembali kepada Allah. Nah, ini yang saya suka dari Haji Uma. Dan ini sosok seperti ini yang jarang kita temukan. Biasanya kalau udah jadi pejabat Haji Uma, itu udah agak susah sedikit kita ajak komunikasi. Pejabat itu kan ibaratnya skenario Allah Ta'ala saja ya, sebagai pemeran ya. Pemeran ya, seperti dalam film juga ya. Itu karena miniatur daripada kehidupan sebenarnya itu kan film, drama, sinetron. Jadi aslinya ya kehidupan seperti ini. Pejabat, satu hari menjadi pejabat, satu hari menjadi pengusaha, satu hari menjadi legislatif, eksekutif. Itu kan semua peran yang diberikan Allah. Iya, betul juga. Jadi itu tidak permanen kan? Sementara. Jadi ya, hakikat ini jangan kita membanggakan atas jabatan itu. Karena nanti yang punya skenario akan memberhentikan kita dari sutradara Allah Ta'ala ya. Iya. Suatu saat akan diambil kembali. Ingat itu. Bek gada ingat. Bek gada ingat. Petua luar biasa. Saya mau ngobrol banyak soal Haji Uma, bagaimana perjalanan karir di politik dan di dunia seni. Haji Uma aslinya dari Luk Sumawe ya Haji Uma? Betul. Saya Luk Sumawe dan Kandang. Kandang. Oh, itu daerah merah itu. Kandang, daerah basis konflik itu. Ya, daerah merah memang dulu ya. Dulu. Nah, tapi ya kita bisa bersinergi. Awal sekali menjadi pelawak atau komedian itu bagaimana ceritanya Haji Uma? Ini nggak banyak orang tahu ini Haji Uma. Ya, saya sebenarnya dibesarkan, tumbuh besar dalam keluarga yang memang ya keluarga petani ya. Orang biasa, cuma ya memang agamis. Bapak juga mengajar pengajian. Dan saya juga dulu pernah di pesantren. Di pesantren? Ya. Itu waktu usia berapa? Ya waktu SMA gitu, pendidikan? Iya. SMA lah ya. Kemudian saya juga pulang ke kampung mendirikan pesantren. Itulah Itu Pak Haji bangun pesantren? Bukan pesantren tapi balai pengajian. Balai pengajian. Oke. Jadi inilah latar belakang kita. Jadi mungkin dalam setiap langkah dan
pola-pola yang sekarang ini menjelma dalam diri kita itu tidak terlepas daripada histori, feedback, daripada nuansa daya religi ya, jadi itu jadi fondasi aja. Fondasi dan menyemati dalam jiwa saya. Jadi itu kemudian saya dulu memang ketika masih remaja itu saya waktu mendengar sandiwara radio dulu. Sandiwara masih di radio dulu. Sandiwara Nini Pelet. Saya sukanya seperti Api di Bukit Menoleh, gitu kan. Saya Petrus Suspon ada dulu, Agung Sedayu. Saya suka begitu-begitu. Jadi saya mendengarkan cerita ini, waduh ini menarik sekali. Bagaimana saya bisa jiwa ini ya, jiwa seni juga sudah ada dari orang tua. Orang tua juga, kalau bapak saya itu senang berhikayat. Hikayat. Dan orang tua saya bisa meniup suling. Suling kalau bahasa Aceh itu salung. Salung. Jenis begini, bukan suling begini ya. Yang salung atau bansi lah istilahnya. Kayak surne kali. Modal niupnya. Iya, begini. Jadi mungkin darah seni itu mengalir, ya kan? Terus saya bercita-cita waktu itu saya masih tinggal di Buluh Blangara. Waktu itu ya kita masih remaja-remaja sering meniru-niru sosok dalam pemeran sandiwara itu, melakoni sehingga saya bisa belajar di empat varian lakon bahasa. Maksudnya gimana? Bahasa tua, bahasa perempuan tua, bahasa anak muda, bahasa orang tua yang setengah. Jadi saya melakoni waktu itu waktu di Buluh Blangara itu sedang petik-petik cengkeh bersama adik saya lakonkan. 4 tokoh sekaligus. Iya, jadi waktu itu. Coba masih ingat kan Ko Haji? Masih itu Coba masih. yang Ko Haji ingat apa? Jadi kalau di saat kita ingin memerankan suara orang tua misalnya kan berbincang. Misalnya orang tua. Seharusnya dalam hidup ini kita harus pandai menjaga diri dan membawa diri sehingga hidup kita itu bermakna dan berguna kepada sesama. Itu yang perlu kamu camkan, cucuku. Iya. Terima kasih. Jadi kalau sekarang anak mudanya kan, ya saya akan mengikuti petuah apa yang kakek berikan. Kalau yang tadi lagi satu lagi Pak Ko Haji? Perempuan. Ya, ada perempuan setengah tua, tapi nggak penting lah itu. Jadi itu cuplikan kecil. Jadi sehingga membawa saya pada waktu itu ada peluang di sebuah radio Kazuma, Adi Meja dulu. Dan di situ ada teman saya, Bang Joni, yang sudah pernah awal bergabung. Jadi disitulah kami bina karir pertama. Bang Joni. Ya, Bang Joni. Ya. Jadi ada Mando, kami bergabunglah di situ. Jadi kami pada saat itu sering tampil di radio dan menjadi edisi rutin di radio dalam sandiwara radio yang diputar setiap hari pada waktu itu. Ngisi cerita berarti. Sehingga pada waktu itu saya juga terlibat sebagai penyiar radio. Itu tahun berapa aja? Itu sekitar tahun 95. Usia Tung Kaji waktu itu sekitar berapa waktu itu? Iya, sekitar 24 tahun lah. 24 tahun ya. Oke. Waktu itulah mulai bergerak di bidang media, ya kan? Terus pada tahun 2000-an lah kita membuat sebuah film bersama Direktur Radio Kazuma itu film pertama Abih Lage. Itu pernah CD pertama kali. Dari situlah mulai dengan melakukan ada konser-konser komedi di seluruh Aceh. Kita mulai dengan dengan grup kita itu Bang Joni, almarhum Mando dan saya melakukan konser-konser ini. Jadi pada saat itulah mulai bergaung di Aceh, bagaimana peran kita setelah itu
kami seakan-akan mati suri pada waktu itu ya. Tidak membuat karya, waktu terjadi konflik yang cukup besar. Jadi kami 98 silent waktu itu ya. Silent, tidak bisa kita lakukan konser-konser lapangan, tidak bisa kita lakukan. Konser itu tapi konser sandiwara. Konser komedian pada waktu itu. Ya, konser melawak lah ya di panggung ya. Iya, tapi kadang-kadang ya kita buat tema, buat tema yang memang tentang edukasi memang. Jadi pada tahun 2007 lah kita baru merilis film Empang Berhini. 2007 pertama sekali ya, setelah yang perdamaian. Yang didesain oleh sutradara almarhum Ayahdu. Waktu itu Haji Uma belajarnya secara otodidak atau ada guru yang mengajari, ada ikut kursus? Saya otodidak sebenarnya belajar. Alami ya? Alami. Dari kayak mana bisa alami gitu? Karena dari awalnya sewaktu saya memerankan sandiwara radio itu sebenarnya tantangan juga bagi saya. Tantangannya dalam artian begini, setiap kita ingin menjelma sebagai sosok tokoh daripada yang kita perankan di dalam tadi ada 4 varian karakter, itu saya datang dulu ke kampung. Ke kampung apa ya? Ke kampung-kampung itu mencoba menggali bagaimana performan daripada orang-orang tua di kampung itu. Jadi istilahnya riset dulu. Riset. Nah, saya lakukan itu, saya duduk bersama orang tua, peran orang tuanya begini. Jadi bermacam culture ada di sana. Nah, jadi bermacam watak saya temukan di sana. Nah, saya tinggal mengemas saja desain kotak-kotak yang saya temukan itu. Waktu itu cukup menikmati profesi sebagai komedian. Iya, saya cukup menikmati. Apakah sudah memutuskan waktu itu, saya mau jadi komedian aja lah? Kayaknya ini jalan hidupku nih. Ya. Tidak, ada nggak waktu tidak itu? begitu. Enggak ya? Karena pada saat itu juga tidak terlalu menjanjikan. Saya juga masih sering ceramah waktu itu. Oh, ceramah juga. Ceramah juga. Jadi ini tidak tidak tunggal ya. Ke situ arah perjalanan mencari rezekinya, jalan hidup kita enggak. Saya masih mengajar ngaji. Saya juga ya berjalan seiring lah, secara simultan. Tahun 2007 baru bikin film. Cerita awalnya siapa yang punya Cerita ide bikin film? awalnya memang kami bersama Ayahdo dan almarhum Mando, juga Bang Joni mendesain. Cerita ini menjadi sebuah cerita yang latar belakangnya diambil dari nuansa tahun 70-an. Tentang bagaimana sosok anak yang memang taat dan turut kepada orang tua, sehingga pengaruh sosok orang tua itu selalu dominan dalam hidupnya. Nah, jadi ada penekanan kerasnya, cara disiplinnya itu betul-betul karakter culture Aceh. Seorang ayah yang ada Aceh. Di Aceh, dan itu di era 70-an. Nah, jadi yang masih nunut, masih patuh kepada orang tua. Kita ingin branding generasi dengan bagaimana polarisasi pendidikan yang berkultur budaya ini di keluarga. Itu. Waktu itu kenapa Haji Uma kemudian dapat peran sebagai seorang bapak yang galak tapi sebenarnya sangat sayang pada anaknya? Saya tidak tahu juga ya. Peran memang Ayahdo ini almarhum itu sangat jeli dalam melihat potensi karakter seseorang. Jadi menyematkan karakter kepada seseorang sangat jeli dalam membreakdown ini. Nah, ketika ditunjuk dulu kan belum Haji Uma namanya kan? Dulu nama saya ya Tengku Uma. Oh, udah dipanggil Tengku Uma? Tengku Uma, kalau di dalam film itu Tengku Uma. Sebelum film? Sebelum film itu nama saya di serial komedi, serial sandiwara radio Umar Pradana namanya. Umar Pradana. Oh, mungkin dari situ kemudian
Diambil tokoh Haji Umar. Iya. Jadi kenapa saya namanya Umar itu saya juga pernah berkecimpung di dalam komunikasi interkom dulu. Interkom radio antar penduduk yang pakai kabel. Jadi saya selalu aktif dalam memperbaiki jalur. Setiap putus jalur saya turun. Jadi maka kenapa Anda, kata teman, kenapa Anda sangat rajin sekali ketika komunikasi kita ini putus, Anda langsung turun, Pengkuma langsung turun. Saya bilang inilah uluran tangan masa remaja. Jadi makanya singkatannya Uniform Make Alfa Romeo. Umar, uluran tangan masa remaja. Nah, ini yang orang nggak tahu. Ini. Iya. Kalau orang Aceh Umar panggilnya pasti Umar. Itulah Uniform Make Alfa Romeo sebenarnya. Oh, gitu. Itu bahasa sandi di interkom kami. Nah, itu ada interkom dulu di antara Luawi dan Kandang. Jadi pas awalnya bikin film itu si Yusniar ini kan belum ya? Lu dapat dari mana, Bu Haji? Itu sebenarnya Ayahdo yang mencarinya. Almarhum Ayahdo yang mencarinya. Lalu dia pun terkesan berani. Terkesan berani karena memang dia pernah bergabung di Pramuka. Memang dia tidak terlalu dominan menguasai bahasa pada waktu itu. Cuma ya memang kalau ditonjolkan kami semua ya secara komersial pasti ada efeknya juga kan. Jadi kehadiran jadi kalau di istilah bahasa Aceh itu nabungong lah. Iya, memperindah, mempercantik. Mempercantik ya. View-nya bagus. Haji Umar, dalam sosok Haji Umar ya di film ya, apa yang Haji Umar dapatkan? Dan itu kemudian membentuk karakter Haji Umar di luar film, ada nggak? Sebenarnya karakter ini keterwakilan daripada ya apa yang saya katakan tadi, sosok guru sebenarnya. Saya memang sudah didoktrin dari orang tua, disuruh mengajar anak-anak. Jadi itu yang selalu mendominasi dalam diri saya, sosok guru. Karena sifat kita mengajar, mendidik. Jadi untuk guidance-nya dengan orang tua ini cepat nyambung. Karena budaya mendidik tadi. Iya, tapi di luar film tuh Haji Umar nggak segala itu kan? Oh tidak, itu bertahan peran. Saya tidak galak sebenarnya. Tapi kalau saya ngajar dulu agak galak sedikit. Kalau nggak bisa saya suruh berdiri juga anak. Tapi nggak bawa parang kemana-mana. Tapi alhamdulillah murid-murid saya sudah jadi, ada yang jadi dosen sekarang nih. Ada yang sudah di Bandung. Waktu itu Haji Umar berpikir nggak ini film bakal membludak diterima oleh saya pasar? tidak pernah berpikir itu. Saya totalitas saja dalam main. Cuma Ayahdo ini memang betul-betul orang yang bisa mendesain bagaimana menggali potensi-potensi supaya itu betul-betul teraktualisasi secara peran. Jadi memang betul-betul digali. Maka satu timing bagi saya atau satu cara bagi saya itu dalam ingin memerankan misalnya ingin memerankan seorang ayah ini yang bengis, yang kejam, sampai saya itu harus lari-lari dulu sebelum syuting untuk memunculkan emosional. Capek itu baru emosi. Saya lari dulu sampai keringatan, baru bisa muncul seorang ayah tokoh yang emosional. Lari-lari dulu saya, putar rumah Kak Bunsu dulu, putar dulu barang 10 kali, sudah capek, baru marahnya muncul. Kalau ujuk-ujuk langsung marah nggak muncul itu. Waktu itu berapa keping terjual di edisi pertama? Edisi pertama memang produser Bang Ding Keramik juga dulu kurang begitu respon ya. Awalnya dicetak 5.000, ini cetak 5.000, cetak 5.000. Ternyata rupanya sampai laku, kalau nggak salah sekitar 30.000 pada edisi pertama itu. Luar biasa itu. Semua berapa edisi Ko Haji? Semuanya mungkin ada 15 ya. 15 edisi. Sudah itu episode selanjutnya semakin di atas 100.000 memang. Paling tinggi berapa?
150.000. 150.000 ya. Wow. Untuk ukuran film lokal itu Sudah sangat fantastis. sangat ya fantastis sekali tuh. Ya. Ratingnya luar biasa. Iya. Nah waktu itu memang kemana-mana kita pasti Haji Uma, Bang Joni lah dengan konsep kayak di film India ya. Iya. Ada lagunya gitu ya. Iya, karena kita memang menarik lagi kepada era 70-an sebenarnya. Bukan kita bertanding dalam persaingan global modernisasi. Awalnya rencana berapa episode, Nunggu Haji? Sebenarnya rencananya cuma 3 episode saja. Selesai gitu ya? Selesai. Cuma ternyata- karena memang semakin digandrungi, sebenarnya 3 episode itu selesai. Ceritanya seharusnya. Sudah selesai, lalu diulur lah ya seperti sinetron sekarang lah. Kok nggak jadi nih Bang Joni nikah dengan Jadi Yusniar gitu ya? menurut produser juga, istilah bahasa Aceh nyopeng damong. Iya betul. Jangan dulu dihabiskan kan. Sinetron kan begitu juga sampai 100 episode. Iya. Tapi ya memang semakin lama episode itu semakin tantangan. Karena apa? Kami tidak mau menyajikan secara abal-abal, istilahnya asal jadi. Ya. Karena tantangan kita ini kan komersil. Berarti kami bersaing dengan kami sendiri. Artinya peran yang dahulu itu, kalau memang peran dahulu 80, ke episode selanjutnya itu harus 100. Iya. Kemudian 120. Iya. Jadi kami bertanding dengan peran kami sendiri. Karena justru semakin ke sini kan harus semakin Tidak bagus. mungkin monoton. Kalau monoton pasti akan ditinggalkan pasar. Ya, makanya aksi-aksi di filmnya itu juga semakin mengerikan ya. Iya, karena kata Ayado, kalau begitu caranya, ini kita masih sama seperti kemarin. Tidak ada perbandingannya, Semakin kemajuannya. ekstrem ya? Semakin ekstrim aksinya. Sama aja. Jadi orang akan meninggalkan kita. Makanya kita harus Semakin berani ya. semakin berani berspekulasi. Salah satunya adegan Tuku Haji jatuh ke kolam bersama sepeda. Itu adegan yang paling mengerikan Itu sebenarnya. adegan beneran. Beneran itu. Saya juga kalau ingat tak berani sekarang. Karena saya membayangkan kalau sepeda patah, itu kan kita bersama sepeda. Kalau sepeda patah pasti perut kita akan tertusuk. Tapi waktu itu nggak kepikiran. Yang penting apa yang Ya saya mau main totalitas. Totalitas. Saya mau main totalitas karena ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Kalau saya sukses memerankan totalitas dan film itu bagus. Tuh. Haji Uma merasa sudah sukses nggak di dunia komedian ya sebagai pemain film? Saya tidak. Saya masih merasakan saya ini masih murid lah. Saya masih terus ingin berguru kepada siapapun. Belum. Saya belum merasa tamat dan belum merasa paling hebat ya. Belum. Saya masih junior saya rasakan. Ya. Terakhir film ini si Yusniar jadi menikah nggak dengan Bang Joni? Sudah. Jadi ya? Sudah. Kayak itu harus dihabiskan ya waktu itu. Gimana? Memang sudah. Perdebatannya apa? Ini kayaknya harus kita hentikan ya. Jadi Joni nikahin. Sudah, karena memang produser pun melihat ini jangan lagi lah bertele-tele. Karena sudah Berapa tahun dari ya? tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Wow. Tidak mungkin tak nikah-nikah kan. Jadi Akhirnya pemain tua sendiri. jadi supaya tidak terkesan kita ini ya ajang bisnis saja, tapi moralitas kita kan juga di situ dituntut kan. Iya, betul. Moralitas penyajiannya. Iya. Jadi Ya, lama-lama kan Yusniar kan udah tua di situ. iya, Masa belum jadi kita tidak menipu nikah-nikah. publik juga ini seakan kita ngulur-ngulur waktu nggak nikah-nikah ini pasti mereka ini cari duit terus. Tidak begitu, supaya ini bagus. Nah, saya kan nikah. Nah, setelah selesai itu kenapa nggak bikin lagi? Ada beberapa film yang kita perankan juga. Ada. Cuma begini Bu Masri, sekarang ini kan beda dengan era dulu. Dulu film kita ini kita sajikan lewat Kaset VCD. ya? Itu laku. Di tengah dengan kemajuan teknologi, globalisasi, ternyata YouTube pun semakin semakin mengemuka saat ini. Nggak laku lagi kita jualan Jadi kaset sekarang. itu memang nilai konvensionalnya agak
menurun karena Iya. biaya produksi film itu sampai 80 juta per episode kita. Betul. Secara ekonomis, harga produksi ya secara ekonomi udah nggak impas lagi lah. tidak akan kita dapatkan ya. Betul. Jadi maka agak kewalahan sedikit dalam produksi perfilman daerah ini. Betul. Nah, Iya. Saya mau nanya sesuatu nih yang mungkin bagi Tunggu Haji spesial nih. Tunggu Haji ada kenangan khusus nggak dengan Haji dengan Mandu Gapi? banyak sekali sebenarnya. Hmm. Karena itu sebelum juga main film juga teman sebenarnya, teman masa kecil. Jadi kami kalau ingat beliau saya ketawa dan sedih. Pernah pada satu saat kami ingin gotong royong bersama. Jadi kereta, kalau di Aceh kan kereta Mandu itu memang begitu dulunya. Super John itu dari realitas sosial, realitas iya benar, begitu ya? model bajunya juga begitu dari dulu dia. Ya. Jadi saya kan duduk di belakang. Di belakang saya sambil ini apa namanya membopong cangkul ya di belakang dan mengotoroyong. Dia memang kalau bawa motor itu bikin kaget kita. Ya kan? Main masukin gigi langsung aja klek dup. Jadi Hondanya jumping. Jadi waktu itu jalan batu pula. Jadi kan udah pelan. Dimasukin giginya. Truk, langsung saya terjungkal ke belakang bersama cangkol. Aduh. Membal di kepala. Jadi dia slow aja. Sampai saya panggil, "Mando, Mando." Nyolong karun. Dia anteng aja nggak tahu saya jatuh di belakang. Kan? Emang lucu dia. Jadi memang banyak hal yang unik bersama beliau. Semoga beliau diluaskan kubur oleh Allah. Amin, amin, amin. Iya, betul aja. Gitu. Kalau Bang Joni gimana? Ada kenangan, ada penilaian khusus? Banyak juga beliau. Pak Joni itu juga lucu orangnya. Ya. Saya sampai ketawa. Jadi waktu itu pernah saya nyetir mobil. Jadi Bang Joni kan rambutnya panjang. Jadi Mando itu sudah dibilang Bang Joni hati-hati buang puntung rokok. Jadi mobil sambil lari kencang itu kan saya nyetir, mereka di belakang. Jadi almarhum Mando membuang puntung rokok. Jadi rambut Bang Joni kan panjang ini dan terurai. Rupanya puntung rokok itu masuk ke rambut Bang Joni. Jadi sibuk satu mobil. Saya juga nggak tahu lagi macam mana mengendalikan mobil karena Kebakaran. Penghuni di belakang sudah rusuh. Aduh apuy, aduh. Jadi saya tidak konsen lagi bawa mobil. Di tengah lucu juga saya miris. Jangan-jangan terbakar orang ini. Jadi tidak ada wajah yang ekspresinya cerah, semuanya tidak, sudah dirundung. Was-was semuanya. Di antara masuk ke ini, ke tempat duduk mobil ini kan Keluar asap dong. Keluar asap, masuk ke rambut. Ini kemana puntung rokoknya hilang gitu. Sedangkan masuk ke mobil gitu, puntung rokok jadi raib gitu kan, masuk ke mobil tapi di mana, di rambut. Hangus dong. Aduh, itu asli lucu. Jadi lucu memang. Luar biasa. Jadi waktu bapak saya berkebun juga pernah dengan Bang Joni juga dulu. Jadi maaf ini kan tidak ada untuk mengejar binatang binatang buas. Itu kan harus ada suara yang menakutkan dia. Jadi Bang Joni itu maaf bisa menirukan suara anjing. Oh iya. Ya. Dan semua monyet, babi-babinya takut. Jadi ayah saya awalnya sudah takut dia karena berhadapan dengan binatang buas. Karena Bang Joni juga sama-sama berkebun di situ, dia bantu suara, jadi semua binatang buas lari. Saya terpingkal-pingkal juga ketawa memang. Bisa menipu binatang buas. Jadi Aduh. Sakit perut.
Bang Joni. Tadi Haji Uma, Mandogapi, Bang Joni, Yusniani saling melengkapi ya. Ya. 4 ini ya. Ya. Dia sebenarnya kayak satu lingkaran dan 4 orang ini punya bagian masing-masing Ya, Haji punya Uma. Ya. bagian masing-masing dan Satu sisi semua. kita copot jadi nggak ini ya. Iya. Jadi hilang ini Iya. ya ruhnya ya. Iya betul. Memang saling mengisi. Nah, 12 tahun ya tadi. 12 tahun ya dibikin Empang Bre ya. Ya lebih kurang Kemudian sosok Haji Uma memang udah sangat melekat di pikiran orang Aceh ya, di hati orang Aceh waktu itu. Dengan gaya khasnya, baju kaos putih, handuk hijau, bawa parang. begitu. Iya, iya. Nah, kemudian Haji Uma ketika pemilu ya, bagaimana ceritanya Haji Uma memutusin untuk wah aku mau jadi calon awalnya DPD.